So, jadi ini adalah motor yang akan kita perbaiki. Jadi apa sih penyebab dari motor ini sering mati ya? Listrikannya mati total, jadi seperti sikring putus, padahal ketika dicek sikring masih oke ya. Dia mati. Ini kemarin sempat seharian saya perbaiki dengan ala-ala ngedukun ya. Jadi ceknya itu kira-kira kabel mana yang sekiranya terjepit. Kita cek. Nah ini ketika saya mau perbaiki dia malah nyala dan ini mati lagi. Apaan coba ya? Ini nggak asiknya itu kalau misalnya kita sudah jalan ya, jalan jauh, mati lagi. Emang bisa sih kalau misalkan di Kickstarter bisa ya. Cuman ini Kickstarter motor saya sudah dilepas. Ini mungkin si dia juga bisa kena ya. Ya, pokoknya itulah. Jadi ini kadang nyala, kadang enggak. Dan tentu kita bingung. Lebih asik sih dicek langsung. Jadi nggak ngedukun kayak kemarin saya ngedukun. Jadi cuman dicek, wah ini kabel kejepit kayaknya, saya bongkar, potong, sambung lagi. Dan hasilnya kayak gini. Dan nyala kadang enggak. So, ini buat bingung ya. Kalau bingung nanti kita bongkar saja. So, ini sudah terbuka bagian kelistrikan utama ya, mengikuti aki kiprok dan bendik berada di satu titik yang sama sebelah kanan, dan karena bodinya sudah di custom, kita cari saja penyebabnya di mana ini. Biasanya sih ketika saya gerak-gerakin ini nyala dan barusan juga nyala. Jadi di mana ini penyebabnya? Kita cari positif dulu, negatif dulu. Satu lagi. Begitulah. Di sini dia nyala. Mungkin kelihatan. Terus sakitnya nyala. Ini betul tuh sikring. Coba cek juga kabelnya. Apakah hidup? Ini bukan sini. Intinya sampai kabel ini dia nyala ya. Dan ini suka nyala. Saya nggak ngerti sih ya. Jadi kadang ini banditnya kalau kita gerakin dia nyala, kadang enggak gitu. Si lampu-lampunya. Saya nggak menjanjikan ini bakal selesai sekarang dan nggak menjanjikan bakal betul seutuhnya. Saya sampai lupa sih, tadinya mau ngeprint sistem kelistrikan bison karbu. Kita cuma cek-cek saja. Bagian ini pun sudah terbuka ya. Ini baru diganti dengan punya Xeon yang aftermarket. Ini sepertinya kurang oke. Kita cek saja di sini. Itu ground sepertinya. Sampai sana sih nyala ya. Ini ground sepertinya. Ini apa nih? Udah nyala nih. Ini dari bandit. Ini ground. Kedip-kedip. Ini udah dipotong kabel ini. Jadi dia susah kebuka. Sikring pun oke ya. Lihat. Jadi dia nggak ada yang putus. Jadi sikring oke. Lalu apa yang nggak oke? Penasaran sih.
Mungkin kelihatan nyala nggak? Oh enggak, kurang. Ya ini nyala si kringnya. Si kring nyala dan di sini sepertinya harusnya oke sih. Nggak nyala. Ya nggak nyala, saya lupa. Kabelnya belum dimasukin. Oke. Oke, sudah nyala. Tapi ketika nanti udah diberesin biasanya nggak nyala. Pusing, bray. So, seperti ini kita mulai tahu apa sih yang rusak di ini. Ini kayaknya di bagian jalur sikring ya. Barusan saya coba ganti sikring, berubah ataupun enggak ya sama aja ternyata ganti sikring atau enggak. Jelas ketika di aki lihat dia nyala. Oke, merah. So, dan ketika kita coba tes sikring dia nggak nyala, nggak tahu kenapa. Tapi ketika dicek di bendik sini, di jalur bendik dia nyala. Woi, nyala woi. Nah, kelihatan mungkin ya sedikit oranye karena ini terlalu terang. Di body kelihatan tuh ada bayangan merah. Nah, tapi ketika di sini dia nggak nyala, nggak tahu kenapa ini. Aduh. So, nanti saya troubleshooting lagi. So guys, sudah ketemu masalahnya, tapi mengatasinya nggak tahu udah benar atau enggak, atau udah sempurna ataupun tidak. Jadi masalahnya ada di dudukan sikring di bendik ini ya. Ini saya cantumkan ataupun kasih lihat bendik bawaan dari Bison. Bendiknya sih 11-12 dengan sound, hanya saja bukan kutub negatif dan positifnya dia terbalik. Jadi dia sekarang positifnya di sini, negatifnya di sini. Untuk yang Xeon ya. Kalau yang Bison positifnya di sini, negatifnya di sini. Jadi pas. Ini dari dinamo, nanti kabel negatif, ini dari aki. Kalau itu kan menyilang ya. Tapi bukan itu masalahnya, tapi masalahnya dari sini ya. Ini sudah, maksudnya yang Xeon sudah terpasang, jadi nggak saya bongkar lagi. Ini sebagai penanda saja. Nah, untuk yang Xeon dia sikringnya 10 ampere ya, warna merah. Sedangkan yang Bison itu 15 ampere warna biru. Tadi juga mungkin kalian lihat. Sempat saya cek dua-duanya bisa jalan. Dan oke. Sedikit bercerita saja. Pas awal mengganti bendik itu memang data lagi. Daya listriknya memang sering drop ya. Tiba-tiba drop gitu, nggak ngisi. Artinya dari aki dia nggak nyalur ke kontak ya. Jadi wah gimana ini, saya sempat nggak pasang lagi yang Xeon, pasang lagi yang ini. Cuman sekarang yang Bison ini udah benar-benar mati starternya. Kalau untuk bendiknya sih masih bendik, untuk sikringnya sih nyala, tapi untuk bendiknya dia mati. Nah dulu pakai yang ini dia nggak mau nyala. Kemudian saya ganti dengan yang 15 ampere, dia nyala, sampai sekarang pun nyala ya. Terus tadi ganti lagi sama ini dia nyala. Karena saya ubah-ubah sedikit, tadi mungkin kelihatan ya, ininya bisa dibuka, sedangkan yang orinya ini lebih ajeg lagi, susah untuk dibuka. Jadi untuk yang tadi dia ini copot. Jadi sebelumnya saya mainin ini ya, di bagian ininya, soketnya dimainin, mungkin jadi terlalu besar, jadi ketika diangkat dia ikut ke atas. Sayangnya di bagian kuningan sikring ini nggak kelihatan lagi. Ya intinya bagian sinilah, di sini ada kuningan, nanti itu sepertinya enggak ngepas ya, jadi enggak slep masuk sininya, kena kuningannya atau gimana, saya enggak paham sih, enggak kelihatan kan. Jadi intinya dia enggak mau nyala. Dan ini sepertinya ada jamur juga ya, itu ada debu ya, kita bersihkan saja. Dan setelah tadi si kuningannya sedikit dioyak-oyak, bahasa Indonesianya itu digoyang-goyang. Ini kan kuningannya bisa digoyang-goyang, tadi juga takutnya patah sih. Jadi sekarang udah oke, udah nyala.
tapi nggak tahu apakah nanti penyakitnya kambuh lagi atau enggak gitu. Soalnya ya tahu sendiri, ini 1 tahun kayak gitu terus, bahkan sampai di Bendik ini pun sama seperti itu problemnya. Dan semoga cuma kuningan sikringnya saja, soalnya tadi ketika dites memang di bagian kuningan sikring dia nggak nyalur, nggak terhubung, berarti ada yang aneh gitu, ada yang salah. Dan semoga udahlah, jangan ada problem lagi. Saya malas bongkar ini, soalnya bikin body direcet kalau bongkar-bongkar itu. Ini body custom soalnya, ya jangankan body yang di custom yang ukuran yang kurang presisi, ya body pabrikan yang presisi saja bongkar-bongkar terus ini bisa bikin lecet. So itu tadi pengalaman saya ketika mengatasi bison yang sering mati listrikannya, padahal sikring aman ya. Saya jadi kayak ingat lagi kemarin 2 hari yang lalu bongkar motor seharian, potong-potong kabel ya gitulah. See you next time.